Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Arwijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto. Saya izin untuk share screen. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana politik berdampak pada perekonomian di Indonesia. Ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Latar belakangnya sendiri, politik dan ekonomi adalah dua sistem yang saling mempengaruhi secara langsung. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi seperti APBN, investasi, subsidi, dan pembangunan sangat ditentukan oleh pertimbangan politik. Stabilitas politik memberi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan ketidakstabilan politik dapat mengganggu pasar, menahan investasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Teori dan konsep dasarnya adalah teori ekonomi politik menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi lahir dari proses politik yang melibatkan aktor, institusi, dan kepentingan, di mana pemerintah sebagai aktor politik memiliki peran kunci dalam menentukan alokasi sumber daya melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Misalnya, siapa yang mendapatkan subsidi, siapa yang dikenakan pajak lebih tinggi, dan bagaimana APBN dibelanjakan adalah hal keputusan politik, bukan semata logika ekonomi saja. Oleh karena itu, memahami struktur kekuasaan menjadi penting dalam menganalisis ekonomi di Indonesia. Politik dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seperti penetapan APBN, subsidi, dan bantuan sosial merupakan instrumen politik yang sering digunakan untuk tujuan elektoral. Pada tahun-tahun politik, alokasi anggaran untuk bansos, infrastruktur, populis, dan program padat karya biasanya meningkat guna menarik dukungan masyarakat. Intervensi politik berlebihan terhadap APBN bisa menyebabkan investasi defisit anggaran dan penurunan kualitas belanja negara. Politik dan kebijakan moneter. Bank Indonesia secara hukum bersifat independen, tetapi kondisi politik tetap mempengaruhi arah kebijakan moneter. Sebagaimana kita tahu, pemimpin dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan dipilih secara politik oleh Presiden ataupun nanti akan dikaji oleh DPR. Nah, ini menandakan bahwa ada unsur politik dalam kebijakan moneter kita. Sebagai contoh, pemerintah sering memberi tekanan agar suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun inflasi sedang tinggi. Di sisi lain, stabilitas politik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah dan arus modal masuk atau capital inflow. Ketika terjadi krisis politik, pasar keuangan merespon dengan depresiasi mata uang dan keluarnya investasi asing. Stabilitas ekonomi dan investasi. Investor baik domestik maupun asing sangat memperhatikan kondisi politik sebelum mengambil keputusan investasi. Stabilitas politik menciptakan kepastian hukum dan kelangsungan kebijakan. Sedangkan konflik politik, reshuffle, kabinet, atau ketegangan antar lembaga negara akan menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi. Misalnya, perdebatan panjang soal Undang-Undang Cipta Kerja membuat banyak investor menunda keputusan investasi hingga situasi politiknya mereda. Jadi undang-undang yang disahkan oleh DPR ini juga sangat berpengaruh untuk investor-investor masuk ke Indonesia. Dan ini juga sangat berpengaruh untuk stabilitas ekonomi dan investasi yang akan masuk. Dan kita tahu DPR itu gudangnya politik dalam artian semua politikus lah di situ. Jadi
politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan investasi. Perdagangan dan diplomasi politik. Hubungan perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar negara. Perjanjian seperti RCEP, CEPA, dan GSP merupakan hasil negosiasi politik yang panjang dan kompleks. Ketegangan geopolitik seperti perang dagang AS dan Tiongkok atau konflik di Laut Cina Selatan bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama jika jalur logistik global terganggu. Karena itu, diplomasi ekonomi menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, kita dapat dilihat dari pasca reformasi 98. Reformasi membuka ruang demokrasi pada akhirnya memungkinkan ekonomi, perdagangan dibuka, investasi masuk, dan otonomi daerah diberlakukan. Namun, di sisi lain, muncul juga politisasi kebijakan seperti pemanfaatan dana desa atau bansos untuk kampanye yang terselubung. Undang-undang Minerba dan Omnibus Law juga menunjukkan tarik-menarik antara elit politik, kepentingan ekonomi, dan tekanan publik. Nah, dampak negatif politik terhadap ekonomi. Yang pertama adalah politik yang tidak sehat dapat merusak fondasi ekonomi. Politik yang tidak sehat, politik uang, politik kekuasaan, politik dinasti politik, ini juga sangat menciderai eh, fondasi-fondasi ekonomi yang ada. Yang kedua adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memperlemah institusi negara, menurunkan efisiensi belanja negara, dan menghambat pembangunan. Sebagaimana kita tahu, KKN ini sangat sulit diberantas di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun undang-undang perampasan aset tidak disahkan di Indonesia. Ini pun ada unsur politik di dalamnya, sehingga KKN ini sangat sulit untuk diberantas di Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga adalah seringkali kepentingan jangka pendek, para elit lebih diutamakan daripada kebijakan ekonomi jangka panjang. Kembali lagi, unsur politik tidak bisa di apa namanya sangat berdekatan lah dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan para elit-elit politik dan elit-elit ekonomi di Indonesia. Yang keempat adalah selain itu, inkonsistensi kebijakan antara periode pemerintah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Misalnya, pemerintah pada zaman di Indonesia saat zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi ini tidak saling berkesinambungan. Jadi adanya inkonsistensi setiap kebijakan pemerintah atau kebijakan dari presiden masing-masing di periodenya sendiri. Seperti itu. Peran akademisi dan mahasiswa. Mahasiswa dan akademisi memiliki peran penting dalam menjaga agar arah kebijakan ekonomi tidak dikuasai kepentingan politik jangka pendek. Melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, dan keterlibatan publik, masyarakat kampus dapat mengawal proses pembuatan kebijakan agar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk kepentingan elit politik saja atau elit global saja. Selain itu, peran kritis sangat dibutuhkan dalam menyuarakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ekonomi negara. Kesimpulannya adalah, politik dan ekonomi berat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu ekosistem yang menentukan arah pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, stabilitas politik menjadi fondasi utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong arus investasi, dan menjaga kelancaran perdagangan, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Namun, ketika proses politik dijalankan tanpa akuntabilitas, hal itu bisa menimbulkan kerusakan ekonomi secara struktural. Misalnya, praktik korupsi, kebijakan populis jangka pendek, atau konflik kepentingan yang bisa menghambat transformasi ekonomi dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hanya dengan cara itu, perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.